tapi sekarang kita bisa ngelihat beberapa bulan terakhir gue belum melihat kekurangannya sih ya. Beda tujuan sih menurut gue, kalau bisa nggak terlalu rame mendingan jangan. Hai guys, welcome to my channel. Kali ini rada beda. Biasanya gue nge-review tas langsung di tasnya, tapi sekarang kita bisa ngeliat. Seperti judulnya, hari ini gue mau nge-review yang namanya Sydney Greystone untuk merek Fossil. Gue mau memperlihatkan muka biar lebih ekspresif, biar bisa ngelihat bener-bener ini sebenarnya tasnya worth it gak sih buat dibeli gitu ya. Dilihat dari bagaimana kita mengekspresikannya. Teman-teman semua, kalau kita ngelihat review tas itu bukan berarti kita mau pamer ya atau apa, tapi ini adalah sebenarnya membantu yang mau beli dengan harga yang sama gitu, kira-kira worth it gak sih kalau beli tas itu. Jadi bisa ada bahan pembanding buat kedepannya, dan kita bisa ngelihat tas ini tuh muat apa aja, terus juga dia bisa dibawa kemana aja, bisa worth gak sih dengan harganya dan lain sebagainya. Kalau kalian mau tahu apa experience gue selama pakai tas Fossil Sydney Tote Greystone ini, keep on watching. Dan kalau kalian gemes dengan omongan gue yang lambat, boleh dipercepat videonya, speednya jadi 1,5 atau 1,75 biar kalian langsung dapat esensi dari video ini. So keep on watching. So as you can see guys, di sini sudah ada ini Sydney Tote Greystone. Warnanya Greystone, jadi warnanya itu kayak abu-abu gitu. Saya Fossil itu punya kunci di sini gantungannya dan dia bisa dilepas. Lumayan lebar banget nih ya. Ini tuh kurang lebih 33 cm deh. Ke sananya 40 cm. Jadi kalian laptop pun masuk ya. Beberapa minggu terakhir gue nggak pernah bawa laptop lagi karena bikin bahu jadi cepet capek. Jadi gue tinggalin laptopnya di kantor. Talinya panjang ya, jadi bisa di shoulder seperti ini. Yang bikin kita enak adalah dia strapnya lumayan lebar, bikin bahu juga nggak terlalu sakit gitu. Terus dia juga secure, ada yang namanya zipper dari ujung ke ujung. Terus isinya lebar banget. Gue kasih tahu apa aja yang biasa gue bawa sehari-hari ke kantor, dan ini jadi favorite banget sekarang. Udah lama nggak pernah ganti-ganti tas. Kalau memang occasional aja ganti tas, semuanya masuk. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, di dalam tote bag ada pouch yang besar banget. Gue selalu bawa ini sekarang dari Longchamp. Isinya banyak banget, dari mulai dompet, earphone dan lain sebagainya, hand sanitizer, kartu-kartu gitu ya. Kartu-kartu semuanya masuk ke sini. Jadi untuk mengurangi hal-hal perintilan, untuk tercerai-berai, gue masukin aja ke sini. Dan ini juga ngebantu banget kalau kita mau misalnya makan siang nih, kita mau go out kemana gitu, jadi tinggal bawa aja ininya, pergi. Ini juga tasnya saking gedenya banget, gue muat tumbler sebesar ini muat. Seperti biasa ada buku buat nyatet-nyatet karena gue orangnya konvensional. Terus ada masker pengganti dan lain sebagainya, kita juga masukin ke sini. Makeup pouch, kalau mau tahu apa aja dalamnya nanti kita bikin video yang lain ya. Handphone, ID card dan lain-lain. Jadi bentuknya kayak gini, bentuknya luas banget, dan dia tuh ada kalau mau secure kayak tas-tas atau dompet yang kita bisa kaitin gitu, tetap ada di sini gitu. Terus di sini juga poketnya banyak banget ya, ada beberapa kompartemen, slot kartu, terus juga ada resleting yang bisa kita buka dan isinya juga lebar banget. Terus juga poket-poket di sini juga ada, jadi lumayan banyak sih. Tapi kalau gue prefer untuk pakai tempat tambahan gitu ya, jadi kita bisa fokus untuk nyimpen barang-barang itu nggak kemana-mana, kayak misalnya tisu atau masker pengganti di tempat ini, terus makeup pouch di sini, terus dompet dan lain sebagainya di sini. Jadi kita nggak usah mencecer-cecer barang-barang yang lain di tas itu gitu kan. Nah kalau dipakai segimana sih ya? Bentar, aus. Enak banget.
detail dari kulitnya. Kalau menurut gue sekarang tuh fosil kulitnya rada beda ya dengan fosil yang dulu ya. Masuk juga innernya atau dalemannya itu lumayan beda gitu. Dia tuh lebih lemes, lebih halus, juga kayaknya lebih rentan ya, lebih vulnerable. Takutnya nih ya kalau kita jorok-jorok pakainya, dia jadi cepet kegores, dielap sama mink oil atau kita pakai leather care at least 2 minggu sekali. Itu harusnya sih kulitnya bagus ya, karena gue udah beli ini kayak 3 bulan yang lalu. Gue 2 minggu sekali gue lapin pakai mink oil atau pakai leather care, itu bagus-bagus aja sih. Bagusnya kalau leathernya rada halus kayak gini, ini tuh jadinya nggak terlalu berat gitu, jadi jadinya lebih ringan kalau kita pakai dan jadi jauh lebih mengikuti apa yang ada di dalamnya. Daleman yang sekarang itu bahannya rada beda ya. Dulu gue pernah beli juga fossil tote yang sekarang udah gue jual. Gue pernah beli fossil tote, tapi dalemannya itu jauh lebih tebal daripada yang sekarang gini. Tapi mungkin mereka mengurangi cost produksinya dengan cara itu kali ya. Tapi ini nggak terlalu ganggu sih, asal kita perawatannya rajin aja kalau menurut gue gitu. Nah sekarang gue mau ngebandingin juga apakah fosil ini worth it kalian beli. Harganya itu kalau nggak salah gue beli sekitar 1,7 atau 1,8 juta di salah satu Instagram yang jual tas, terutama dari US yang luxury gitu, kayak misalnya kayak Fossil, Coach, Tory Burch, terus dan lain-lain sebagainya lah. Gue mau bandingin dengan tote gue yang udah punya sebelumnya, yaitu paling dekat harganya 1,7 1,8 itu adalah Longchamp. Longchamp ini kalian pasti udah tahu lah ya, ini kayaknya semua orang punya deh. Jadi tas ini tuh bisa dilipat dan harganya hampir mirip, tapi apakah worth it dengan ini? Kalau menurut gue lebih suka Fossil sih ya, meskipun Longchamp itu buatan Europe ya, tapi menurut gue karena dia sifatnya leather juga, dia itu kelihatannya lebih elegan, terus lebih bisa dipakai buat ngantor dan lebih formal gitu loh. Kalau Longchamp kan seolah-olah kita kayak mau traveling ya nggak sih? Karena sifatnya ya ringan banget ya, dari nilon gitu kan, terus juga gampang dilipat dan lain sebagainya. Jadi tapi terserah, teman-teman gue juga banyak yang ke kantor pakai Longchamp dan it's okay aja gitu. Sebenarnya balik lagi ke kita sih, cuman kalau gue pribadi gue prefer Fossil karena dia tuh nggak terlalu rame, dia tuh kayak quiet luxury gitu. Kayak ya udah, lo beli tas kulit kan tidak pernah salah ya gitu. Gitu aja sih kalau menurut gue. Brand yang mau gue bandingin adalah dengan Tory Burch, tapi ini sebenarnya nggak sebanding sih ya, karena harganya pun jauh lebih mahal. Ini tuh namanya Yorker kalau nggak salah ya. Tote bag juga, tapi dia bahannya Saviano leather. Lebarnya nggak jauh beda, tapi jauh lebih berat karena dia itu banyak hardware besinya, terus juga dalamnya jauh lebih complicated lah ya. Tapi ya beda. Ini juga harganya kalau baru di atas 3 juta kayak lihat, di atas 3 sampai 4 juta. Dan ini jauh lebih berat kalau menurut gue. Kalau dilihat dari sisi elegan, sisi formal ya tentu Tory Burch yang menang ya. Tapi kalau dilihat dari harganya, terus juga dia jauh lebih fungsional kalau lihat dari fungsinya, dan juga lihat dari keringanannya, Fossil gitu. Jadi tergantung kalian butuhnya seperti apa. Apalagi ya, bahas kekurangannya, kalau selama ini gue pakai beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, gue belum melihat kekurangannya sih ya. Oke-oke aja, berfungsi dengan baik. Dia juga bawahnya ada kaki-kakinya. Kalau transcolor atau gores-gores ya wajar, namanya juga dipakai gitu ya. Kalau ditanya kenapa nggak beli merek yang lain kayak Coach atau yang lain gitu dengan harga yang sama, beda tujuan sih menurut gue. Karena kan gue melihat sesuatu yang simple, dan gue tuh orangnya nggak suka kalau rame-rame banget gitu ya. Bisa kita pakai lama gitu, dan Fossil adalah jawabannya. Buat kalian yang memang mau mencari tas dengan kegunaan fungsional muat banyak, kualitasnya bagus, bahannya kulit, timeless, bisa dibawa kemana aja, dan gue saranin punya satu tas Fossil. Oke, mungkin itu aja dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka boleh like video ini, nanti next gue bakal review lagi tas yang lain yang gue punya, atau nanti juga ada tas-tas lokal yang gue mau review. Siapa tahu kalian mau beli tas dengan serupa, jadi kalian bisa ngeluarin uang
yang paling optimal, yang paling worth it untuk kebutuhan kalian. That's all for me. See you again in my next video. Bye.